Podcast SMK, cerita kita suka-suka dari SMK. Inspiratif, inovasi, dan jembatan komunikasi. Kembali di sini di Podcast SMK, cerita kita suka-suka dari SMK. Podcast ini adalah podcast perdana yang kami tayangkan untuk hari ini yang insya Allah akan memberikan kisah-kisah inspiratif, inovatif, dan yang terpenting adalah jembatan yang memberikan informasi menarik untuk generasi tua dan juga generasi muda supaya ada regenerasi. Baiklah, untuk hari ini khusus di hari Rabu kami kedatangan tamu spesial yaitu dari seorang guru yang sudah kami pilih yang luar biasa yaitu Mam Tati. Terima kasih. Selamat pagi, Mam. Pagi. Sehat kondisinya hari ini, Mam? Alhamdulillah. Gimana, Bang? Ada deg-degan nggak? Oh iya, mikir-mikir apa ya yang disampaikan? Oh iya, tenang aja, Mam. Kita insya Allah relax aja. Kita nanyain kabar, tapi yang kedua berikutnya setelah kabar katanya si Mam udah sehat nih. Sekarang hal yang menarik adalah dari si Mam nih. Kenapa kami memanggilnya si Mam? Karena memang kalau menyebutkan nama Mam itu kita harus lihat teks dulu, Mam. Yeah. Soalnya nama si Mam sulit sekali kami baca. Jadi kalau saya memperkenalkan diri si Mam dengan nama DRA F Yan R Hastati MPD. Nah, ini karena namanya unik, mungkin kami harus bertanya, Mam. Kira-kira kenapa namanya seperti ini, Mam? Kisah namanya gimana, Mam? Kenapa namanya seperti ini ya? Iya. Karena pemberian orang tua kan. Nah, tapi walaupun demikian memang nama ini menjadi suatu rahmat, kadang-kadang menjadi petaka juga. Kenapa, Mam? Ya, Kok petaka? Karena begitu panjangnya, Iya, betul. susah orang mengingat dan mengenalnya gitu, menghafalnya. Iya, ini huruf mati loh, Mam. R, Iya. Iya. Tambah lagi. Hastati itu susah dibaca Iya. loh, Mam. Tambah lagi satu huruf yang nggak Iya. bisa mengucapkan. Nah, Nggak bisa. itu dia. Iya, betul. Jadi, Rahasia jadi kita ya. waktu menyebutkan nama mereka juga salah. F apa ya gitu. Apa ya gitu? Oke. Jadi artinya begini, kebetulan orang tua Mam itu guru bahasa Inggris. Oh iya. Jadi dia ambil F itu Iya. karena I was born on Friday. Oh gitu. F stand for Friday. Yes. Oke. Nah. Kalau Ian itu Yan, it is Januari. All alfabet. Dulu alfabet lama kan Y, J ya, iya, betul. Januari. Jadi Yan. Januari di Iya. bulan Jumat di bulan Jumat dan Januari. Ya. R. Something happened when I was born. Oh, ini rahasia lagi Jadi ternyata. ada rahasia, secret. Iya. Ya, R rahasia. And then Hastati. Iya, Hasta itu the first daughter. Anak keempat. Anak keempat yang Sanskerta perempuan. language, bahasa Sanskerta. T, it is a nicer, pemanis nama. Kalau Hasta saja kan nggak bagus. Iya. Hastati karena perempuan. Iya, Nah, iya, itulah iya. Saya lahir hari Jumat, bulan Januari, ada rahasia tertentu dan namanya Hastati. Hasta anak keempat, T-nya Untuk perempuan. kepemilikan perempuan ya, Mam. Ini sepertinya kalau global sekali, Mam. Kalau kita bisa lihat di bahasa Arabnya ya, Mam ya. Kalau itu berarti untuk menunjukkan ini milik saya, ini Yes. saya gitu. Iya. Saya orang Perempuan, Indonesia, ya perempuan ya. Perempuan. Luar biasa ternyata. Berarti si Mam guru bahasa Inggris, Yes. orang tuanya juga guru Guru bahasa. bahasa Inggris. Jadi dua-duanya itu ada kisah yang bagus, nanti mungkin di belakang kita. Jadi yang Ya. rahasia secret tadi itu memang dia. benar-benar rahasia Iya, ya, Mam ya. iya. Nggak boleh di post ya, Mam Iya. ya. Oh, oke deh, oke. Oke, Mam. Ini kita udah tahu nama si Mam yang unik nih. Jadi memang benar kalau baca nama si Mam kita harus lihat dulu F Yan R Hastati karena huruf mati huruf mati semua nih, Mam. Nyampur gitu kan. Jadi agak susah. Iya. Sekarang arti nama si Mam udah namanya yang menarik dan unik. Sekarang kita kembali dulu, Mam. Ini kalau kita udah berbicara tentang COVID nih, Mam. Ini kita udah mau COVID-nya mau ulang tahun kedua nih, Mam. Kalau udah akhir-akhir bulan dia di tahun ini nanti udah ulang tahun kedua. Si Mam melihatnya sebagai seorang guru gitu. COVID ini sudah memberikan efek baik apa untuk si Mam? Kalau untuk efek baiknya, Iya, betul. yaitu membuat kita mawas diri. Mawas diri ya. Menjaga agar kita tidak terpengaruh atau tertular oleh virus yang dianggap ada begitu, tapi tidak nampak. Tidak nampak gitu ya. Nah, jadi kita bisa menjaga diri dan kita juga ada titik disiplin di sana. Titik Disiplin maksudnya di oke, sini kita betul-betul mau keluar itu mikir
mau mengapain ya, begitu. Penting nggak nih? Penting apa Penting. nggak? Iya betul. Nah gitu dia. Jadi habit kita sendiri Berubah itu juga berubah jadinya. ya, Iya. Mam ya. Tapi terkait dengan bagaimana cara belajar, Mam lihat nggak itu sangat berubah sekali gitu kondisi antara COVID dengan tidak COVID. Cuma melihat maju atau mundur nih, Mam? Nah inilah yang susah kita interpretasikan. Karena kalau kita lihat secara global mungkin agak mundur. Mundur ya? Ya mundur cara belajar anak. Iya oke. Ya, kenapa? Karena mereka dipersilakan untuk menggunakan handphone. Iya betul. Ya, nah namanya anak-anak, ya, yang tugas itu mungkin yang paling itu mungkin sebentar. Pas waktu sedang asik-asik masuk kita, betul, ya kita udah asik lagi gitu kan. Sehingga pikiran guru anak kita sudah selesai mengerjakan tugas, ternyata belum. Kita mikir bagaimana ya anak dia di rumah ya mengerjakan tugas, waktunya begitu panjang, tapi kok nggak bisa satu KD selesai ya? Iya Nah, betul. jadi kita berkira-kira pikir-pikir cerita-cerita sama mereka, ya Bu. Nah ini alasan mungkin nih, sinyalnya nggak ada Bu. Nah gitu, dia bilang gitu sinyal nggak ada. Tapi mungkin ada sebagian, tapi sebagian lagi bukan karena sinyal, tapi karena gangguan lingkungannya. Nah teman yang kontak dia lah, yang chat dia lah gitu. Nah itu sepertinya begitu keadaannya. Oh Nah, gitu ya. tapi ada juga anak kita yang memang ingin belajar, mereka malah lebih aktif lagi. Dan malah kadang-kadang kita agak risih juga di rumah. Mam, gini-gini apa maksudnya Mam? Kok nggak ada penjelasannya Mam? Nah, kita terpaksa harus membantu dia. Karena dia chat kita, bertanya, nih kalau anak kita yang memang mau belajar gitu, yang tidak terganggu dengan lingkungan. Nah, gitu. Jadi memang ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya gitu. Iya berarti sebenarnya sisi baiknya anak-anak bisa Belajar biasa mandiri. aware dengan Ya. teknologi. Cuman mungkin pengawasan kita yang perlu ekstra ya Mam gitu, ya. ya. Oke baik. Ya berikutnya Mam, ini pertanyaan kita udah tersimpulkan yang tadi ya Mam ya. Ya. Jadi kita back lagi ke personalnya sih Mam. Iya. Mam jadi guru itu sebuah cita-cita atau gimana sih Mam? Kalau guru ini, kalau bagi Mam memang cita-cita. Cita-cita mungkin dari segi keluarga banyak yang guru, ibu juga guru, dan melihat bagaimana seorang guru itu, dan kita juga punya bakat dalam diri itu bahwa kita suka membantu orang. Di waktu belajar dulu kan teman-teman ada masalah apa ya, oh jangan gitulah, nanti gini gitu. Jadi karena bakat seperti itu, ya cita-citanya aku mau masuk IKIP. Dulu kan IKIP ya, bukan BNP. Nah masuklah, berencana kita jadi guru untuk masuk IKIP tersebut. Berarti potensi interpersonal si Mam yang ngeh dengan lingkungan ya, yang peduli itu kayaknya cocok jadi guru. Dan apalagi kalau perempuan karena kosakata dan vocabulary-nya harus banyak ya Mam, setiap hari kayaknya cocok jadi guru ya Mam ya. Oke. Berarti memang udah cita-cita si Mam. Berarti cita-citanya mulus ya Mam ya. Sesuai dengan bakat, sesuai dengan doa yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan gitu. Dua-dua orang tua si Mam yang guru atau ayah atau ibu yang guru? Oh ibu ya Mam ya. Berarti sama benar-benar sama gitu. Oke Mam, ini kalau misalnya itu udah cita-cita, kita lihat kalau menurut kami ya Mam ya, si Mam itu adalah profil guru yang menarik, berprestasi dan penuh semangat. Jadi kami pengen tahu ya. Jadi kami pengen tahu value baik apa gitu, nilai-nilai baik apa sih Mam yang ditanamkan oleh keluarga gitu, orang tua si Mam di rumah itu gimana Mam? Oh ya, yang mungkin mulai dari keluarga ya. Apa yang tertanam di hati orang tua Mam itu disiplin. Orangnya agak keras gitu. Jadi dia menanamkan apa yang bisa dikerjakan hari ini, kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dipakai, letakkan kembali ke tempatnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jangan suka mengganggu orang. Kalau dapat, bantulah orang. Nah ini 3 nilai yang selama ini tertanam kuat ya. Jadi inilah, dengan dasar inilah makanya mungkin rasanya kalau tidak menolong nggak senang hidup ini ya, begitulah kira-kira gitu ya, selama ini ya. Jadi suatu kebahagiaan, membuat orang senang itu satu kebahagiaan.
Dan itu juga merupakan amalan juga kan, pahala kita gitu. Jadi karena ada dampak positifnya, membantu ada pahalanya, hati kita senang, sehingga kita ikhlas saja semuanya. Kalau kita diganggu orang, ya kita sabarlah dulu, nanti mereka akan tahu apa sebabnya dan bagaimana, kenapa kita begitu. Berarti kalau dengan kayak gitu katanya kalau kita berbuat baik itu banyak kebahagiaan yang kita dapat setelahnya gitu. Setelah itu. Kayaknya lebih besar kebahagiaannya ketimbang kita mempersiapkan untuk berbuat baik. Itu lebih besar ya. Banyak bahagia merasakan begitu. Jadi kalau seandainya kan pada siswa bilang itu, cobalah nak, berbuat baiklah Anda. Lakukan apa yang terbaik untuk teman Anda. Jangan patuhi, harus ikhlas. Kamu akan rasakan kebahagiaan itu akan datang sendirinya. Bilang gitu. Luar biasa ya Mam ya. Mungkin itu pesan juga untuk kami orang-orang muda nanti tuh. Kalau harus muda kan kadang-kadang suka. Kita kan kalau yang sekarang ya Mam ya, kalau generasi sekarang itu kita lebih biasanya kita cuek, apalagi dengan handphone dan lain sebagainya. Kita permisif, yang jelas kita nggak ganggu dia, ngapain sih kita harus peduli kayak gitu ya Mam ya. Dia udah benar, karena dia tidak mengganggu, dia udah benar. Iya, rasanya nggak mengganggu itu udah benar. Padahal itu nggak cukup ya Mam ya untuk membuat kita memang manusia yang penuh dengan culture ya Mam ya. Oke, berikutnya Mam, jadi itu ada 3 hal baik yang ditanamkan oleh orang tua si Mam. Yang kelima ini soalnya apa perbedaan nih? Kalau si Mam kan udah, kalau dilihat itu kalau kita lihat si Mam ini diangkat dari PNS itu 1987, bener Mam? Iya, benar. 1987 Maret ya Mam ya? Iya, Maret. Bulan Maret 1987. Oke, itu udah cukup lama ya Mam ya? Udah hampir 30 ya? 33 ya Mam? 30. Oke, di sekian banyaknya waktu tahun-tahun yang si Mam lewati sebagai seorang guru gitu Mam. Apa sih kalau Mam lihat perbedaan gitu? Dulu si Mam sebagai seorang guru dengan guru sekarang. Dulu Mam pernah dapat cerita loh Mam, kalau jadi guru itu kalau kita ditesnya dites jalan gitu. Dites nggak boleh guru itu yang rendah, nggak boleh yang mungkin nampak kekurangannya secara fisik. Jadi memang guru itu profilnya yang bagus dilihat. Nah, kalau menurut si Mam dengan seleksi seperti itu dan tercipta si Mam yang guru yang zaman 80-an dengan guru sekarang gitu Mam. Apa sih kira-kira yang berbeda, nilai-nilai yang terjadi gitu Mam? Mungkin kalau yang sekarang mungkin kembali kepada yang bakat tadi. Bakat Kalau kita sebagai seorang guru memang ada dari hati, maka hasil bentuk kerja yang kita tampilkan itu akan berbeda dengan yang tidak merupakan bakatnya, tapi merupakan satu kita masuk jadi guru aja lah, ini akan lebih mudah dibanding dengan ini misalnya gitu. Nah, jadi ada juga guru ini yang memang bakat, ada juga guru yang kebetulan dia lulus di sana. Kan begitu. Kalau sekarang kan tidak ada lagi tes wawancara itu. Iya betul Mam. Semuanya masuk tes saja. Kadang malah dengan komputer lagi ujian ya kan. Nggak tahu bagaimana bentuknya segala macam nggak tahu gitu kan. Betul, Mam. Jadi kalau yang memang ada cita-cita itu, memang ada keinginan itu, memang berbeda cara kerjanya dengan cara yang seleksi secara umum. Gitu. Lalu satu lagi mungkin karena perubahan modernisasi sosialisasi gitu kan. Nah itu juga akan mempengaruhi karakter dari guru itu sendiri. Yang kita tidak merendahkan guru sekarang, tidak. Guru sekarang tetap dia punya tanggung jawab, apalagi sekarang. Mam, serius aja Mam. Jujur aja kira-kira apa sih Mam? Kita buka-bukaan aja. Kan si Mam membedakan nih. Dulu teman-teman si Mam dengan guru gitu, dengan karakternya mendidik anak seperti ini, dengan kami yang guru-guru muda. Itu nggak apa-apa Mam, disampaikan saja biar kami bercermin dari apa yang sudah terjadi gitu Mam. Jadi tindakan, kadang-kadang ini saja yang agak keras sedikit itu saja yang terlihat gitu kan. Tindakan yang dilakukan di depan siswa tanpa sadar memberikan contoh yang tidak baik. Setuju Mam. Itu saja, itu satu yang nampak gitu. Nilai yang nampak bagi guru muda dengan guru yang dulu gitu kan. Nah kalau guru dulu itu dia berbicara, anak-anak mendengar gitu kan, didengarkan dan dia peduli apa ya gitu. Tapi kalau yang sekarang dilihat, mereka mungkin karena pengaruh lingkungan, pengaruh teknologi, mereka agak cuek, sehingga yang si guru pun kadang-kadang dia kewalahan, gimana ya menghadapi anak-anak seperti ini gitu. Nah jadi terlupa ada hal-hal yang perlu
bahwa anak itu perlu dikasih contoh, Iya, betul. perlu diberikan tauladan gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang terlupa, Iya, karena betul. keadaan yang seperti yang memungkinkan tanpa sadar gitu. Nah cuma saja kenapa bisa berjalan proses pendidikan? Karena pemerintah sekarang lebih proaktif gitu, Iya. memberikan aturan guru harus begini, harus buat ini, sehingga pendidikan itu bisa berjalan juga seperti apa yang kita harapkan. Pemantauannya lebih Pemantauan saklek lebih ya. saklek. Tapi kalau yang dulu enggak, mereka kadang-kadang memang terserah pada guru itu. Ya, dan kebetulan memang kita tidak ada pengaruh apa-apa, memang tujuan kita untuk memajukan pendidikan pada generasi muda, ya mungkin jalan begitu gitu. Jadi kalau ulang tarik benang merahnya nih maksud si Mam ini bahwa kita sebagai seorang guru sebelum kita didengarkan itu ada hal yang tidak perlu Benar. kita omongin, Benar. tapi mereka bisa lihat ini loh harusnya Nah, kita iya. contoh Iya, gitu. benar. Jadi mereka langsung tertarik dengan kita karena Iya. memang kepribadian kita Iya, menarik gitu. iya, ya, Mam. betul. Oke, baik, mungkin itu yang terlupakan bagi kami generasi Iya. sekarang bahwa kita harus Mam ya, kita harus tetap memposisikan diri kita sebagai seorang guru, Iya. profil yang harus layak ditiru dan Iya. dicontoh gitu Iya, ya Mam ya. ditauladani. Ditauladani betul-betul. Iya. Oke, mungkin itu mengingatkan juga untuk semua guru yang menonton hari ini yang kita generasi baru dan Cimam bisa dibilang generasi all-nya yang perdana tahun 87 itu sebaiknya memang kita harus memilah-milih memposisikan diri kita. Kalau kita sebagai seorang guru, kita tetapkan diri kita profil seorang guru. Oke Mam, kita next lagi. Tadi kan ada perbedaannya. Sekarang makin dalam lagi Mam. Iya. Kira-kira nilai baik apa yang cenderung hilang dari seorang guru maupun seorang murid kalau cuma melihat? Kalau Ulan bisa menggambarkan dulu. Iya. Kalau kita Ulan kan berarti cuma baca ya Mam. Iya. Kalau dulu itu di saat anaknya kalau mau udah selesai belajar, mereka itu antusias untuk berusaha gimana bikin acara, mereka yang bersihin, mereka yang antusias, ayo bu. Kalau sekarang kita yang manggil anak itu anaknya nggak datang gitu, kita yang telepon orang tua. Terus hal-hal seperti nilai-nilai apa, baik itu murid, kalau tadi kan murid contohnya Mam, kalau di guru sendiri tuh kalau mau melihat murid dan guru apa sih yang bergeser Mam dari dulu sampai sekarang gitu? Kepedulian. Peduli ya. Kepedulian, mungkin sedikit penghargaan juga akan hilang, bergeser sedikit gitu kan, kepada baik anak pada guru, dan si guru mungkin menghadapi seperti ini dia juga tidak bisa cepat menanggapi, karena sebenarnya begini, yang si anak itu sebenarnya dia bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Iya betul Mam, sepakat. Nah, ya. Lalu bagaimana kita memotivasi anak, merangsang dia agar dia memperhatikan kita, agar dia mendengar, kembali lagi seperti yang tadi, ya kan? Nilai-nilai itu. Jadi kalau seandainya kita hanya memberikan pembelajaran kepada anak, memberikan apa yang dibutuhkan anak dalam segi materi saja, Iya, betul. nah jadi sehingga si anak juga menerima seperti itu. Ini hakku, karena aku menerima pendidikan, ibu guru ini ngajar gitu. Iya. Nah, Gurunya dibayar dibayar lah gitu Uh-uh. pikirannya. Nah, jadi ada sisi-sisi yang dibutuhkan anak yang terlupa kita berikan. Nah, Betul, jadi Mam. ya, jadi walaupun demikian, sekarang kan lah canggih semuanya. Ya, walaupun canggih, kita butuh juga perhatikan. Contoh, kalau walaupun belajar dengan teknologi, ya, nah sayang, kenapa kok tugasnya nggak selesai juga? Nah, ya mau itu ini mau sinyal mana? Jangan, masa iya? Pasti ada yang mengganggu kan. Nah, jadi cara kita berbicara kepada anak agak dilembutkan. Mungkin Mam orangnya pemarah, anak Ya, tahu betul. semuanya. Kalau dia Mam takut, tapi setelah dia berkomunikasi langsung dekat, Mam, nah gitu mereka itu gitu Ya, kan. Tapi awalnya takut dia, karena kita memang orang disiplin gitu kan, keras gitu. Kalau iya, tidak gitu. Suara kita pun keras Iya, keras pula. Nah, ini yang membuat anak-anak itu Iya. menjadi agak takut dia gitu. Tapi setelah kita masuk lokal, kita berikan arahan, kita beri nasihat, kita berikan perhatian khusus. Kadang-kadang anak itu agak kusut kan, nah ada apa tadi, kenapa, dibisikkan sedikit itu ke telinganya, mendekat kita, ya ada apa tadi, kenapa lambat bangunnya ya, nah begitu. Tapi kadang-kadang kan kita kalau anak terlambat kita langsung marah gitu kan, nah Iya, gitu. betul. Jadi aturan dilaksanakan, tapi laksanakanlah dengan fleksibel.
gitu. Jangan terlalu kaku kita melaksanakan aturan itu. Nah, kalau kita terlalu kaku, si anak akan takut. Nah, gitu. Kalau seandainya kita tidak ingin anak ini terlambat, ya apalagi sekarang teknologi kita kan daring ini. Kalau mau beri anak itu dulu, anak-anak sekalian, besok kita masuk pagi ya. Usahakan jangan terlambat paginya. Padahal itu harusnya mereka udah tahu ya, Iya. Bang, ya. Ini pagi loh. Harus datang. Gitu. Iya, betul. Nah, apalagi kalau kita nanti mau tes, nanti Anda ketinggalan. Ya, Iya. tuh. Paginya ya, hanya 1-2 aja terlambat. Jadi kita teknik kita bagaimana? Nah, ini yang lupa kita. Guru baru sekarang itu yang lupa. Dia udah pasrah, anak ini gak bisa diatur, anak ini susah, gini. Tapi dia gak mikir gimana caranya supaya anak kita bisa tepat waktu. Nah, gitu. Oke. Nih kalau benar nih Mam, nih kesimpulannya Ulan. Berarti kalau guru sekarang itu kita jangan hanya mengajar ya Mam ya. Tapi kita ada pola mendidik dan trik-trik mendidik itu banyak gitu ya Mam ya. Yang perlu kita dalami bagaimana menguasai karakter anak, mendalami anak. Jadi kalau misalnya hal-hal yang kecil kita berikan perhatian kepada anak itu efeknya luar biasa ya Mam ya. Seperti SMS sebelum mereka ke sekolah malamnya gitu. Itu penting ya Mam. Mereka itu, wah, lihat-lihat ya. Oh, bahagia juga melihat anak-anakku. Karena sepertinya generasi sekarang kita itu adalah generasi alarm, Mam. Iya, betul. Betul sekali. Mereka betul. Jadi kalau notis itu gitu. kan dia semangat kan melalui hobi yang dia pegang-pegang seru gitu. Jadi mereka terbiasa ini ting, oh ini pesan WA nih. Ini notifikasi ini nih. Gitu. Jadi di saat si Mam ngasih notifikasi pada malamnya mereka baru kita harus pagi nih. Ini penting nih. Gitu. Jadi hal itu yang perlu kita ingat ya Mam, bahwa mengajar itu gampang, mendidik yang tidak mudah gitu ya Mam ya. Harus kita belajar terus. Oke, sepakat dengan si Mam nih. Yang berikutnya nih Mam, ini ada quotes, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Ini kalau dalam pandangan si Mam, petikan ini apa sih menurut si Mam sendiri gitu? Betul, memang betul begitu. Mendidik anak sesuai dengan zamannya. Iya. Anak sekarang tidak bisa kita ajar seperti anak dulu. Nggak bisa kita kayak rotan. Bisa diajar. Mana bisa? Kayak rotan. Ya, kalau anak dulu apa-apa bisa dipukul dia kan? Iya. Nggak apa-apa. Dia malah tidak melawan. Anak sekarang ngomong aja kita panjang jawab. Iya. Dia dulu. Nah, panjang ya panjangnya. Jadi makanya seperti tadi juga, ya kan? Kita harus memberikan apa yang dibutuhkan anak. Ya kan? Nah, kalau dia belajar seperti ini, nah bagaimana caranya supaya dia bisa menerima pembelajaran? Iya, betul. Nah, kemarin kita memang ngomong sama Marwan. Iya. Ya, katanya si anak-anak ini betul sebenarnya anak muda ini nggak susah Bu. Kita lihat saja apa bakatnya. Kita salurkan bakatnya. Ya betul. Iya, betul. Ya, salurkan bakat mereka. Lihat apa potensi yang ada. Itu kita kembangkan. Ya, kalau seandainya dia suka bercerita, ngomong, ya kita berikan satu topik pada mereka. Nanti kamu bilang ini ya sama teman-teman. Nah, dia semangat. Dia semangat. Pertama kita yang berikan kalimatnya dulu. Besok dia yang akan membuat, dia yang akan menyampaikan ke kawan-kawan. Nah, jadi begitu anak zaman sekarang harus sesuai dengan keinginannya, dengan cara dia, bagaimana yang biasa dia lakukan, bagaimana dia suka. Kita memang harus mengikuti dia sebagai orang tua. Nggak bisa kita ada orang tua, nggak bisa begitu. Bahasa Minang, bahasa Ketek. Sesuai Mam. Jadi gini Mam. Jadi berarti kalau misalnya quotes ini si Mam setuju nih. Berarti kan memang tidak ada tuh. Kalau sebagai orang tua itu kita kuliahnya jadi orang tua, belajarnya jadi orang tua kan nggak ada ya Mam ya. Berarti bagi orang tua kalau mendidik anak sesuai zamannya, karena dia nggak hidup di zaman itu dulunya, dididik dengan hal yang beda, berarti si Mam sepakat dong kalau misalnya orang tua juga harus belajar dengan zamannya sendiri gitu. Supaya kita tidak meninggalkan anak kita sendiri, nggak melepaskannya gitu ya Mam. Jadi kita harus mengikuti perkembangan anak. Yang berubah itu kita. Harus kita, karena si anak itu dia tidak berpikir, dia tidak tahu yang benar dan salah dulu pada saat sekarang ini, karena dia labil. Dia melihat yang enaknya saja. Nah, makanya kita berikan pandangan-pandangan, berikan arahan-arahan kepada mereka, kita ikuti jalurnya dulu gitu. Jadi satu quotes, ada quotes berikutnya Mam. Tadi quotesnya adalah didiklah anak sesuai zamannya. Quotes yang kedua, kalau jadi orang tua harus belajar. Mam, nilai baik apa nih kalau jadi profil seorang guru menurut si Mam tuh? Jadi seorang guru apa sih nilai baik yang harus kita tanamkan ke diri kita dulu untuk menjadi seorang guru? Apa sih? Ting 1 harus ini, ting 2 harus ini gitu. Gimana Mam? Urutan yang sudah kita
ceritakan juga tadi, Iya. ya bahwa kita harus sebagai contoh, Satu contoh ya, Tauladan yang baik pada tauladan anak. baik Ya. pada anak. Oke. berbicara yang sopan. Oke, berbicara yang sopan itu penting. Kadang-kadang kita walaupun udah berumur lah, guru lah gitu kan, Iya, iya. tanpa sadar kita juga mengucapkan kata-kata yang sebaiknya tidak diucapkan oleh seorang guru. Iya, oke. Ya. Mungkin karena udah kesal sekali, Mam. Iya kesal. Nah disitulah mampu mengontrol emosi menghadapi siswa. Bayangkan, siswa ini disekolahkan oleh orang tuanya. Orang tuanya merasa betul bahwa dia tidak mampu mendidik anaknya, dia masukkan ke sekolah. Iya. Kadang-kadang orang tua juga lupa, katanya anaknya ini tanggung jawab kita untuk mengubah dia menjadi orang yang baik Iya, karakternya. betul. Padahal kita cuma sekian persen per hari. Kayaknya kita punya materi banyak juga ya, iya, Mam, ya, materi iya. kita di tidak sekolah sa- gitu. iya, gitu. Nah, jadi karena orang tua saja satu anak tidak mampu dia, apalagi kita yang 20 orang satu kelas, begitu banyak karakter, ya disitulah diminta kesabaran kita. Oh, jadi yang ketiga sabar nih. Sabar. Menghadapi Setelah tadi profilnya harus bagus, Ya. yang kedua kita juga harus berbahasa yang bagus ya, Mam, ya, yang Iya. sopan. Yang ketiga sabar. Sabar yang banyak ya di guru nih ya, Mam, ya. Sabar. Jadi jangan Ya. sampai kita bentar-bentar Iya. kita sulut emosi, bentar-bentar itu kita dia. keluar kelas melihat Makanya- anak kayak gini. Iya, makanya jadi guru hati-hati loh, harus sabar, padahal jangan jadi guru. Oh ya gitu ya, jangan sampai tidak sabar. Berarti memang benar. Dan sabar itu nggak ada batasnya gitu. Betul, Yang membatasi betul. kita ya, Iya, Mam, ya. betul, Kita betul. yang nggak mampu Iya. mengelolanya. Oke, berarti ada 3 nih Iya. profil yang disampaikan oleh Mam Tati bagaimana jadi seorang guru yang hebat itu seperti Tauladan, apa? Tauladan itu nomor 1 ya. Iya. Oke, Mam. Ini udah sekian lama si Mam jadi guru. Ini ceritain dong, Mam. Pengalaman paling menarik jadi seorang guru itu apa, Mam? Yang paling menarik Selama si Mam udah 33 tahun mengajar, mungkin lebih ya, Mam, ya. Itu pengalaman yang paling menarik, yang sangat deep banget gitu, Mam. Itu kira-kira apa? menarik atau berkesan mungkin Iya. misalnya ya. Iya, yang berkesan. Kenapa ya? Mam waktu mengajar dengan sepenuh semangat gitu, dengan penuh semangat gitu kan. Lalu ada tugas tambahan juga dikerjakan dengan semangat, Iya. nah, gitu kan. Jadi ada moto waktu itu di meeting sekolah siswa yang dekat dengan Mam, dia juga termasuk anggota OSIS. Jadi Iya. dia wawancara Mam, apa sih moto Mam? Nah gitu. Iya, Ya iya. di situ adalah kerja dan kerja. Mam, itu Jokowi sekarang, Mam, presiden kita, Mam. Udah, tapi kerjanya beda lagi. Beda ya. Jangan Jadi, jadi Jokowi loh. Jangan si Mam dari dulu Iya. udah ada. Udah ada Jokowi baru sekarang. Oh, kami baru tahunya itu iya. deklarasi Dan sekarang, dulu Mam. sudah ada kan, nah, gitu. Dulu sudah ada, Nah, oke. jadi kerja. Jadi waktu itu Mam ekstranya itu melatih anak untuk lomba debat. Itu Iya. setiap tahun Mam lakukan. Bayangkan anak ini dia akan belajar dari jam 7:30 sampai jam 2:30. Iya. Lalu dia nanti datang lagi sore. Kami di sekolah latihan di labor bahasa Inggris. Iya, iya. Latihan di sana, lalu mereka mengolah kalimat, mengatur kalimat untuk berdebat bahasa Inggris. Ya, nah, sampai dilatih dan tahu nggak di mana kami tidur? Kami tidur di lantai dengan tikar Di labor itu di berarti, labor Mam. itu. Maka Bayangkan. bayangkan setiap tahun melakukan seperti itu dari tahun 2000 sampai 2006 itu juara 1 kami selalu. Ya. Iya, iya, Masya Allah. Yang mulai juaranya itu 2005 sampai 2016 di 10 tahun. Iya, Juara 1 tingkat provinsi SMK lomba debat bahasa Inggris. Nah, jadi cara belajar kami begitu. Anak tidur sama kita. Kalau anak sudah bersama kita, dia udah menganggap kita ibunya. Kalau dia udah menganggap ibunya, apa yang kita berikan akan langsung masuk ke kepalanya. Berhasil. Pas lomba, kalau masuk SMK 2, orang takut SMK 2. Udah tidur gitu. Lalu mereka bertanya, "Mbak acara ini memberi anak tak kaiku yo." Nah, gitu. Anak berdebat bahasa Inggris, bersaut-sautan lebih bagus dari guru bahasa Inggris. Bayangkan. Luar biasa. Luar ya, biasa Mam. kan? Nah, jadi begitulah diceritakan. Mungkin tidak akan sanggup kalian melakukan ini. Iya, Memang luar biasa. Kalau Mam merasakan juga demikian. Kalau Mam pikir sekarang, ya ngapain aku tidur di labor, tinggalin suami, aku tidur sama anak-anak gitu. Iya, iya. Memang harus ada pengorbanan kalau kita mau menjadikan anak itu betul-betul berprestasi. Alhamdulillah, semua anak debat yang menang sama waktu Mam melatih mereka berhasil semuanya.
jadi pegawai dia, jadi pejabat dia, berhasil alhamdulillah. Nah, itu biasa. pengalaman yang sangat berkesan. Lalu Mam juga melakukan seleksi bahasa Inggris, TOEIC gitu kan, ujian, undang sekolah-sekolah gitu kan. Nah, dengan kegiatan-kegiatan ekstra ya ini anak-anak bahagia, bawa dia gotong royong, bikin adiwata segala macam. Itu mereka semua ikhlas bekerja, panas-panas mau bekerja dengan Mam. Ya, begitu kita caranya memotivasi anak. Nah, jadi Mam ikut seleksi pertukaran guru bahasa Inggris di tahun 2006. 2006 Ya, seleksi tes, lalu buat tulisan kenapa esai Anda gitu tertarik ya, dalam bahasa Inggris ya. Setelah membuat itu, Mam dites wawancara selama 2 jam oleh kedutaan Amerika yang Jakarta. Nah, setelah wawancara itu dalam bahasa Inggris nih, agak terkejut juga karena langsung kan panas telinga ini rasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Alhamdulillah Mam lulus dari Indonesia, 12 orang mewakili Indonesia untuk pergi ke Amerika. Nah, itu yang sangat berkesan. Mungkin Allah berikan balasan yang selama ini, keikhlasan yang dilakukan selama ini, ya membantu anak, menyenangkan anak, membuat anak berhasil, ya kan? Nah, dengan memberikan hadiah untuk pergi ke Amerika tanpa biaya 1% pun. Tanpa, maksudnya ya dikasih biaya. Memang usaha sendiri ya, Mam ya. Gitu. Luar biasa sih, Mam. Tapi ya pernah itu ada kata-kata adalah doa. Jadi Mam pernah membaca waktu awal-awal jadi guru, cerita panjang dari Paman Sam. Ada di koran kan? Iya, headline koran ya. Itu kata-kata Mam. Hanya waktu membaca itu Allah mendengarkan. Dia berikan kesempatan itu di luar luar biasa ya, Mbak. 1,5 bulan. Kita mendengarnya merinding dong, bulan. Dari perjuangan pergi ke Amerika 5 kota besar. Di traveling kami, pelatihannya di Amherst, di Amherst itu kan kami sebenarnya pertukaran itu ilmunya dia bukan orangnya. Kita diberikan pelatihan, kita diberikan materi, lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita ngomong ganti gitu. Memang seperti itu saja, sharing aja gitu. Itu selama sebulan. Selama sebulan kami traveling dari Amherst kami ke Cincinnati, yaitu kota perbudakan. Gitu. Lalu ke Boston, kota pemerintahan. Lalu ke Washington DC, ibu kotanya. Lalu New York City. Pusatnya perdagangannya ya. Nah, itu yang telah memang itu surga dunia. Iya, Mam ya. Mau melihat betul memang. Jadi memang kami juga harus ke situ ya, Mam ya. Iya. Itu sebenarnya kami harus ke situ ya. Kalau di Amerika itu kan cerita Mam kan tentang bagaimana kegiatan Mam selama ini di sekolah. Iya. Bagaimana mengajar, bagaimana perhatian ke anak, bagaimana kita membawa anak bekerja, bagaimana kita melatih anak, itu ditulis semuanya. Mam tulis. Jadi dari sana dia mau ulang lagi, dia tanya, benarkah yang kita tulis kita yang buat? Karena kita yang buat tuh bisa kita jawab. Iya, betul. Itu dia. Jadi itu saja cuma. Jadi apa yang kita lakukan kita tulis sehingga orang tahu dan orang tertarik dan orang undang kita gitu. Gitu. Itu dia. Jadi yang ikut tuh orang Indonesia berapa orang? Indonesia 12 cuma yang lulus. 12. Dari Sumatera Barat 1, dari Sumatera Utara 1, dari Jawa itu ada banyak ya. Kalau di Jawa kan memang udah maju ya, Mam ya, untuk bahasa Inggrisnya ya. Jadi yang Sumatera kami 2 cuma. Medan 1, Sumatera Barat 1. Luar biasa ya, Mam. Luar biasa sekali. Doakan kami bisa seperti Mam luar biasa. Selalu didoakan ya Allah ya Tuhan. Generasi berikutnya ya. Ya apalagi Mam mau pensiun nih kan. Adalah penggantiku ya Allah supaya sekolah ini anak-anak ini biar maju juga gitu. Masya Allah, Mam. Ya. Doa yang baik, Mam. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Oke, Mam, itu pengalamannya sangat luar biasa dan mungkin kalau kami lihat tuh dari sekian banyak profil guru ya, Mam ya. Karena memang profil semangat Mam luar biasa, kepintarannya juga nggak kalah luar biasa, dan sosial kepedulian sosial si Mam luar biasa juga memang. Mungkin kalau dalam dipaketkan ini udah paket lengkap ya, Mam. Iya, nasi goreng spesial loh, spesial ya betul. Udah spesial. Oke, Mam. Tadi pengalaman menarik. Sekarang sekian lama menjalani hidup pasti ada ujiannya ya, Mam ya. Dari si Mam kecil sampai
sekarang si Mam udah mau pensiun kurang lebih 2 tahun lagi ya Mam ya? Iya. 2 tahun. 1 tahun. Oh, setahun lagi, Masya Allah. Itu kira-kira kapan sih posisi si Mam merasa posisi paling rendah gitu? Kan kita nggak selalu Iya. up terus ya Mam ya, ada di bawah. Mam cerita tentang yang pendidikan ya, karena Iya, kita cerita oke. tentang pendidikan. Mam pilih itu waktu Mam di SMA, Mam memang juara setiap tahun. Bahkan juara umum pas di kelas 3, ya kan? Iya. Jadi kita diberi kesempatan untuk mengisi formulir untuk diterima di perguruan tinggi tanpa tes. Iya. Nah, sekarang kan juga ada anak-anak gitu kan. Iya. Nah, waktu kita mengisi formulir itu diisi yang pilihan pertama itu di IKIP counseling. Konseling ya. Yang kedua bahasa Indonesia. Itu yang dipilih. Bakat dulu Ya, dipilih. memang bakat itu. Suka, Memang kita ya? membantu, menyenangkan orang gitu kan. Iya. Pokoknya cobalah nanti kalau kita membantu orang itu terbantu, ada kepuasan batin yang tak bisa dibayangkan, diceritakan gitu. Iya. Betul-betul enak. Jadi kita nggak mikir kita mau rugi ini, nggak, biarkan. Misalnya ada masalah keuangan misalnya, rugi biarkan, Allah akan berikan lebih dari itu nanti. Nah, begitu. Jadi kalau kita betul-betul ikhlas kita akan dan yakin bahwa Allah membimbing kita, melindungi kita, apapun tidak ada masalah. Nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah. Mam? Nah, gitu. Gampang ya Mam. Gampang. Iya. Jadi Nah, terus gitu. apa nih Mam ceritanya? Nah, ceritanya. Jadi setelah mengisi itu kan 2 pilihan, IKIP datanglah tadi ya, pengumuman ke sekolah, ya, bahwa siswa-siswa yang diterima tanpa tes di IKIP masuklah Mam lulus di bahasa Inggris. Wow, terkejut Di luar Mam. ya? Kenapa? Yang dipilih kan yang counseling. Kenapa bahasa Inggris? Lalu Mam datang ke Waka kurikulum ya, kesiswaan ke BK. Ketiga-tiga tanya, nggak mungkin salah lah nak. Masa iya Iya. kamu pilih konseling keluar bahasa Inggris katanya kan? Iya, betul. Ya Bu, coba lihat Pak. Ada nggak? Coba lihat, dia lah Pak di formulir Pak. Datanya Maka ini saya gitu. buat Pak. Ya dibongkarlah kembali. Di sana tertulis ada hapusan buat bahasa Inggris. Jadi Yang menukar itu ibu, Mam. Ibu Mam ke Kan sekolah. dia pakai tanda tangan. Oh gitu. Ya, jadi waktu itu aku nggak tahu kenapa kok ibu yang ngantar gitu. Jadi rupanya dia tukar dengan bahasa Inggris, ibu Mam. Wow. Nah, dia kan tahu anaknya pintar, anaknya bisa. Bisa lah ya gitu. Nah, dia sudah tahu gitu, Mam kecewa Mam. Mam agak melawan sedikit sama orang tua. Waktu Kenapa? itu, Gitu kayak tanda tanya yang besar ya Mam ya? Iya. Kenapa gitu? Memang orang pandai itu bisa semuanya, Iya, tapi betul. tidak mahir. Kita mahir, kita di bidang Ada yang kita konseling, sukai gitu yang ya, kita Mam? sukai. Nah, ini satu yang penting untuk pendidikan nanti sama anak muda-muda ya. Nah, ini pengalaman gitu. Oke. Kalau memang dapatnya seperti kepada Mam mungkin nggak masalah. Kenapa? Karena Mam bisa setelah Mam kesal, Mam sadari lagi, Mam berdoa lagi, ya Allah mungkin ini yang suratan yang kamu berikan untukku. Kembali ke sana, mungkin aman jadinya kan. Tapi kalau Iya, anak oke. muda yang tidak seperti itu kan kacau jadinya. Iya, yang mental Bisa ya, kita Mam, jadi ya. kena mental itu langsung. Apalagi cara kekerasan nama itu kan paksa gitu. Paksaan ya. gitu kan. Nah, setelah itu kuliahlah Mam lagi di IKIP 1 semester. Jadi si Mam waktu mengkomunikasikan ke orang tua si Mam sendiri gimana? Kok ibu ganti sih Bu? Ya, Kok ibu kan nggak ini iya. gitu? Nggak ada dong, bisa. Kan kau pandainya. Orang pandai itu bisa setelahnya, begitu bahasanya. Wow. Ya, sekolah lah. Iya. Ya, kebetulan kita tidak itu aja yang kita pikirkan. Mau ekonomi kita juga sulit waktu itu kan. Jadi mana keuangan mau dipikirkan, ini kuliah juga mau dipikirkan materinya, nggak usah lah, biar lalui sajalah. Gitu. Mam 9 adik kakak, Mam yang keempat. Oh, masih Ibu, banyak ibu, ya, masih banyak. guru. Kalau guru dulu nggak sama dengan Iya, sekarang. nggak sama. Kalau Ulan sekarang kita bisa tahu. berbangga, kita berbangga. Mama bisa ulang aja sertifikasi cuma 5 ya, nah, itu guru itu nah, nggak itu. susah. Jadi karena susah itu lanjut kuliah. Pas kuliah, Mam frustasi. Biasa dapat nilai bagus 9 ya. Kalau ini kan kalau di IKIP S1 itu kan IP-nya itu harus 2 untuk S1. Mam mendapat 1,95. Cuma 0,5 kurang, tapi hati ini benar-benar tidak bisa terima. Karena kita biasa orang nilai tinggi kok, nilai orang hebat nggak bisa seperti ini gitu. Nah, begitu akibatnya. Nah, lalu Mam bikin surat kepada orang tua, titip sama teman. Nggak mau pulang. Nilai Tati 1,95. Tati ingin pindah ke bahasa Indonesia. Karena ini nggak mungkin. Kalau ke bahasa Indonesia, mungkin masih ada pikir lagi. Tati mau jadi dosen
atau mau bisa juga keluar negeri karena bisa ada bahasa Inggris kan gitu. Iya betul. Nggak mau orang tua membalas, dia bilang sama teman, suruh si Tati pulang. Oh iya. Pulang aku. Pas sampai di rumah apa kata orang tua? Bu, dia pindah ya bu, tidak usah pindah. Ingat masa depan, adik-adik aku banyak lah. Jadi aku tidak terpakai buku bahasa Indonesia tuh. Bahasa Inggris tidak jadi guru, kok bisa menulis guys. Iya betul Mam. Itu kata orang tua. Jadi udah diam aja aku, gimana caranya dia nggak bisa. Berarti pindah dia ya bu, pindahlah, biayai kuliahmu seorang. Nah begitu kerasnya Itu yang terakhir ya, kalimat yang terakhir keluar ya Mam ya. Sudah pergi sekolah ya, sekolah balik Padang lagi kuliah. Sudah kuliah buat bangkit dia. Bayangkan bagaimana mau nilai bagus, buku nggak bisa dibeli, fotokopi materi nggak bisa. Iya, Karena iya. keadaan ekonomi, ya untuk makan aja sana udah alhamdulillah bisa kan, gitu. Akhirnya berpikir aku harus bangkit. Nah, aku datang kumpulin teman datang. Ada tugas, udah bikin tugas belum? Ada buku, ada. Bu sini bukumu. Aku bikin 2. Yang punya buku 1, yang kita 1. Begitu cara belajar. Gitu cara menarik orang ya Begitu Mam cara ya, menarik. awalnya ya. Ya, jadi kita bikinin tugas dia. Kamu tolong edit ya, jangan ini aja sama betul tugas kita. Iya, iya. Tolong diedit harus beda. Aku ini yang pertama, kamu harus beda ya. Udah kasih dia. Udah. Hanya 1 kali begitu, semuanya ngasih buku ke aku. Semuanya. Ti, ke buku Tia. Ti, ke buku Ti. Gitu. Nilai positifnya semakin banyak praktis. Banyak, praktis banyak. Bagus jadinya. Iya, iya, betul. Padahal kita kan tidak mampu bahasa Inggris. Nilai 1,95. Berarti kan kurang. Hanya D, C saja. Iya betul Mam. Nah, dengan melakukan kegiatan begitu belajar banting setir, yang malas-malasan menjadi bangkit. Nah, jadi kawan tertolong, kita menjadi melejit. Ya, naiklah nilai IP kita 3,5. Tapi itu butuh energi Mam. Betul lah. Kita bikin Betul. punya teman. Ya. Malah kawan juga kasih uang belanja. Oh gitu. Jadi dengan demikian kita juga terbantu juga. Kan dia mikir, nih Tati untuk beli susu malam kasihan kamu bertanggung katanya. Ya Oh, terima, gitu. terima kan gitu karena kita ikhlas kan. Kita nggak minta kamu bayar sekian ya Tati. Iya, Nggak gitu. Tapi kita ikhlas saja. Jadi dia yang ngasih, dia yang beliin susu. Dia bilang alhamdulillah lah, ibuku nggak bisa beliin aku susu. Ini temanku beliin aku susu, gitu. Alhamdulillah. Nah itu yang pengalaman yang down lalu bangkit lagi sehingga Mam bisa mendapatkan apa yang Mam itu kan. Mam bisa berhasil 4 tahun selesai. Iya. Sementara teman-teman yang juga tanpa tes masuknya 5 tahun. Kita dalam keadaan yang begitu sulit ekonomi, begitu gak suka jurusan ini, Ya, tapi tapi ternyata bisa. Nah gitu. Oke. Nah ini itu yang sangat berkesan di hati di diri dalam segi pendidikan itu. Tapi dari kisah si Mama, Iya. itu kayaknya banyak yang kita ambil. Iya. Mungkin kalau dari pertamanya Iya. orang tua Iya, tuh memaksa, Iya, ayolah orang tuh Ya, jangan cerita dipaksain ya. Cerita Gitu. yang Mam sampaikan ini seperti yang kita ceritakan tadi. Iya, Urutan iya. sama juga kan. Berikan contoh, berikan perhatian segala macam kan. Ini yang terjadi kan kalau itu. Iya. Nah ini kebetulan terjadi pada anak yang memang ingin belajar. Kalau terjadi pada anak yang tidak hanya sekedar ikut-ikutan ya tidak jadi kuliahnya. Iya betul Mam. Gagal jadinya. Seperti begini orang tua. Jadi apa ya, kalau kita lihat mungkin memang dari awal orang tuanya Mam sudah menanamkan yuk patuh dulu gitu ya Mam. Iya, patuh dulu. Iya. Terlepas Nanti akan dari menerima hasilnya. Iya. Nah, gitu. Karena pilihan orang tua pasti Tidak yang mungkin yang terbaik. jelek untuk Nggak anaknya. mungkin yang jelek gitu ya. Iya. Oke, juga pesan untuk semua orang gitu. Kalau ada perbedaan atau kelas kita dengan orang tua kita, maka apapun itu pilihan orang tua terima kita, dulu, ya. kita trust aja ya Mama. Nah, kasih dulu. Kita yakin aja pilihan Kita orang tua mengadu, adalah kita mengadu. Iya, pilihan Mengadu orang pada tua yang adalah yang terbaik meskipun kita mempunyai sesuatu di dalam. Iya. Yang penting ada Allah. Iya. Karena ridho Allah itu kan Iya. dari ridhonya Udah orang tua ya. tua. Mama. Oke. Itu yang perlu dilihat. Ada satu lagi. Oke, Mam. Nah, sedikit ya tambahin untuk pembelajaran juga suara Iya. yang muda-muda. Jadi sewaktu itu memang agak mendendam pada orang tua. Lulus jadi guru, Iya. kan bukan waktu kuliah. Mm-mm. Kan kita kan biasa tuh anak-anak muda, kita kampung pergi ke kampung Iya, rumah iya. gitu kan. Ah. Jadi si ibu ini kan guru juga, guru bahasa Inggris. Iya. Dia hobi ngomong bahasa Inggris. Wah. Jadi kalau dia mau pulang, dia ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Indonesia.
tidak pernah sekalipun mau melawan atau menjawab dengan bahasa Inggris. Itu satu kekecewaan yang memberikan kepada orang tua. Tapi itu bentuk kecewaannya ya, Mam. Perlawanan yang diberikan. Nggak ada ngomong kasar atau apa ya, Mam ya. Lalu teman-teman ngomong, semangat orang tua, senang dia. Teman-teman kan karena dia waktu itu dia lawan lah ibu kita karena ibu bisa bahasa Inggris kan, senang mereka bisa praktek. Tapi yang Tati dia bilang, tuh si Tati nggak mau dia lawan sama ibu. Ya biar dia lah Bu, nanti dia bisa sendiri aja tuh Bu. Nah, itu kita teman-teman. Jadi ada dendam sedikit, tapi sebenarnya nggak boleh kita tidak menyenangkan hati orang tua. Inilah salah satu pekerjaan yang selama ini yang berbeda, bertentangan dengan batin. Kita suka menyenangkan hati orang, apalagi hati orang tua kan. Iya betul. Tapi pada saat ini Mam tidak mau memberikan yang senang yang diinginkan oleh orang tua. Nah, kapan Mam sadar? Kapan, Mam? Sadar sewaktu Mam dapat kesempatan diundang ke Amerika. Di media terbuka, Mam ucapkan, mohon maaf ibuku sayang. Maaf selama ini aku tidak mematuhimu dan aku pernah menanam dendam padamu. Inilah yang terbaik yang kau pilihkan untukku. Kalau tidak gara-garamu ibuku, aku tidak akan berada di Amerika. Luar biasa ya. Masya Allah. Itu dia. Itu di depan di korannya ada disimpan. Simpan tuh, clipping. Nah gitu. Nah di waktu itu, setelah orang tua menangis, ibu membaca kata adik-adik di rumah. Kata dia baca koran tuh kan, nangis dia. Lalu apa katanya? Alhamdulillah katanya kan. Nah sejak itu Mam selalu melayani ibu semaksimal mungkin. Mam menutupi kekurangan, kesalahan selama ini. Dan sampai akhirnya beliau meninggal di tangan Mam. Luar biasa ya, Mam. Semoga Mam soleh. Nah gitulah. Jadi memang terasa sewaktu kita ikhlas kepada orang tua, rezeki itu mengalir, apa-apa kesenangan itu mengalir. Pokoknya semuanya itu Allah berikan untuk kita gitu. Kalau kita memang menghargai orang tua, patuh kepada orang tua, nah gitu, menempatkan orang tua di atas segala-galanya. Iya, mungkin memang harusnya sekarang pun generasi muda gitu ya, Mam. Iya. Orang tua tuh yang utama di atas pilihan kita sendiri, karena insya Allah jalannya walaupun butuh bertahun-tahun kita akan mengerti apa sih maknanya yang kita ambil ya, Mam ya. Tapi insya Allah itu yang terbaik. Iya. Oke, Mam. Ini kita udah banyak bertanya. Mungkin ini ada sesi kedua, Mam. Pertanyaan singkat. Jadi si Mam jawab singkat. Iya. Oke, kita mulai. Mam dikenal sebagai guru. Kalau anak-anak mengenal si Mam sebagai guru seperti profil apa? Pemarah? Oh, pemarah. Ya, pemarah. Itu cuma guyonan, Mam. Ya, sebenarnya dia pemarah. Ya, pemarah betul. Jadi dia mau pemarah. Memang betul pemarah. Jadi anak-anak mengenal Mam pemarah. Mungkin gini, sebenarnya Mam menyadari bahwa Mam pemarah. Iya, oke. Karena sejarah penyakit hipertensi. Oke. Ya, jadi itu yang memicu Mam marah itu. Tapi setelah memarah, Mam akan berusaha mendekati anak itu kembali dan mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang Mam lakukan itu demi kebaikan mereka. Dan yang tidak pernah Mam lupakan, minta maaf kepada anak. Setelah selesai belajar, di akhir pembelajaran 1 semester, Mam selalu tidak pernah lupa minta maaf kepada mereka. Oh iya, oke. Itu yang Mam lakukan. Mam tahu Mam pemarah, makanya Mam selalu minta maaf sama mereka. Ya, berarti kami juga harus gitu ya, Mam? Iya, harus begitu. Minta maaf sebagai guru, walaupun tidak merasa benar ya, Mam ya? Walaupun tidak benar, tidak ada. Harus minta maaf. Namanya manusia pasti ada kesalahan. Ya, oke. Yang kedua, jika bosan kalau bosan Mam biasanya mengapain? Bosan di mana? Di mengajar atau apa? Semuanya. Kalau bosan aja dengan situasi, Mam ngapain? Cari teman untuk bercerita dan untuk mungkin menawarkan sesuatu agar mereka merasa terbantu atau terperhatikan. Oh gitu? Ya, begitu. Masih melayani orang lain ya? Masih orang lain ya. Sedih apa yang paling bisa membuat si Mam sedih? Kalau teman-teman tidak mengerti apa yang kita maksud baik itu. Padahal kita niatnya baik ya, Mam. Niatnya baik. Tapi tanggapannya negatif gitu. Ya, itu yang sedih. Oke. Pilih disayang keluarga atau disayang teman? Ya, harus milih, Mam, nggak boleh. harus milih. Pilih disayang keluarga apa teman? Ya. Ayo. Kalau
kalau dari tindakan Mam selama ini, Oke. Mam sayang tuh Mam. Wah, luar biasa ya, sosialnya Iya. tinggi. Iya. Kenapa? Karena banyak komplain dari rumah keluarga. Oh, keluarga yang komplain. Iya. Jadi sih di testimoni akhirnya Iya. gitu Mam. Iya. Oke, kebahagiaan terbesar dalam hidup Membahagiakan orang lain. membahagiakan orang lain, luar biasa. Hal yang tidak banyak orang tahu tentang si Mam. Sisi ya lemah sebenarnya. Sebenarnya lemah. Sekuat ini lemah. Ya. Nobody know. Nobody knows ya. Iya, Itu nggak yang ada yang nggak tahu tahu. orang. Itu yang nggak orang tahu, tapi mampu menutupinya. Di balik Kekerasan tingginya, yang- ya. di balik tingginya Ketegaran, tembok, ya ada. kuatnya ternyata ada Ada. rampuhnya ya Mam Ada ya. rampunya. Oke, cuman si Mam yang tahu. Oke Mam, terima kasih banyak di podcast Ya. kali ini. Si Mam sudah memberikan inspirasi untuk kita semua, baik itu guru dan siswa. Semoga saja pertemuan kita ini adalah pertemuan yang memberikan berkah dan kesan yang banyak untuk Ya. semua pendengar. Terima kasih banyak Mam. Ya, terima kasih, Alhamdulillah. Semoga berhasil Mam. Oke. Dan Mam, jangan lupa yang jangan